mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur, program studi Teknik Informatika, yang saat ini sedang melaksanakan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Nah, di video kali ini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjut yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Randy Adidayandi SHMH. Kita langsung saja ke pembahasan. Nah, di pertemuan kelima ini masih membahas mengenai Delnaming atau penyertaan. Nah, materi ini masih melanjutkan pembahasan dari pertemuan keempat di minggu lalu. Nah, di pertemuan keempat kita membahas bentuk-bentuk penyertaan atau bentuk Delnaming. Nah, di minggu lalu sudah dua bentuk yang kita bahas. Yang pertama yaitu ada Playher, orang yang melakukan, dan Downplayher, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Nah, selanjutnya yaitu ada bentuk ketiga, yaitu turut serta melakukan atau Medeplayher. Menurut memori Van Tolesting atau memori penjelasan, yang namanya turut serta atau Medeplayher itu adalah orang yang sengaja turut berbuat atau turut melakukan sesuatu. Turut berbuat itu artinya aktif. Aktif di sini yaitu ada aktif secara fisik dan aktif secara psikis. Di dalam hukum pidana, aktif itu tidak harus aktif secara fisik, tetapi secara psikis pun itu dapat dikatakan aktif. Nah, ada syarat untuk dapat dikatakan satu perbuatan itu masuk ke dalam pengertian turut serta. Syarat ini ditentukan oleh memori Van Tolesting. Nah, syarat-syarat itu yang pertama, bekerja sama secara sadar. Contohnya, misalkan ada seorang lelaki atau seorang laki-laki bernama X yang sedang makan di suatu rumah makan. Si X ini mendengar tetangganya yang bernama Y dan temannya bernama Z. Kedua lelaki tersebut sedang berdiskusi untuk melakukan tindak kejahatan berupa pemerkosaan terhadap seorang perempuan remaja. Katakanlah perempuan itu mantan dari si Y ini ya. Nah, alasan kenapa dia ingin memperkosanya karena ada dendam di dalam dirinya. Nah, si X yang mendengar percakapan dua orang laki-laki tersebut yang ingin membuat tindak pidana atau tindak kejahatan, tetapi si X ini tidak berusaha menahan, menegur atau melaporkan si Y dan si Z ini ke pihak yang berwenang. Maka secara tidak langsung si X ini melakukan kerjasama. Nah, kerjasamanya yaitu membiarkan si Y dan si Z melakukan kejahatan atau tindak pidana. Artinya, si X ini mengetahui ada orang yang akan melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana, yaitu pemerkosaan terhadap seorang perempuan. Kemudian syarat yang kedua yaitu bekerja sama secara fisik. Nah, kalau secara fisik ini artinya si pelaku berbuat secara aktif, secara langsung gitu ya. Nah, contohnya misalkan si A dan si B akan mencuri di rumah salah satu warga. Ketika mencuri, si A mulai masuk ke rumah warga dan si B menunggu di luar untuk memastikan keadaan serta memberitahu si A jika ada orang. Nah, meskipun si B tidak ikut mencuri, hanya diam di luar menunggu si A, nah itu sama, si B turut serta dalam pencurian
kejadian tersebut. Contoh lainnya, misalkan si X akan melakukan kejahatan berupa penjamretan di salah satu daerah. Kemudian si X ini dibonceng oleh si Y. Meskipun si Y ini tidak melakukan penjamretan, tetapi si X dibonceng oleh si Y. Nah, si Y ini sama melakukan turut serta atau turut berbuat. Nah, jadi intinya di sini adanya suatu kerjasama. Nah, kemudian ada bentuk penyertaan yang keempat, yaitu ada it locking atau it locker atau orang yang menggerakkan. Menurut pengertian umum, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi, antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau aktor materialis. Nah, perbedaannya adalah yang pertama, dalam penganjuran, sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Nah, yang kedua yaitu ada dalam pembujukan. Orang yang membujuk disebut aktor intelektualis dan yang membujuk atau digerakkan disebut aktor materialis. Kemudian yang ketiga, pelaku material atau aktor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau secara pidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Yang membujuk atau yang menggerakkan disebut aktor intelektualis atau orang yang menggerakkan atau orang yang menganjurkan. Nah, sedangkan orang yang dibujuk disebut aktor materialis, artinya dia yang berbuat. Nah, contohnya di bentuk keempat ini, di bentuk with locking. Misalkan si X menawarkan uang kepada si Y karena si Y sedang terlilit hutang. Kemudian kesempatan si X lah untuk melakukan pembunuhan kepada si Z atau musuh si X dengan menggunakan si Y sebagai alat. Kemudian si Y ini menolak dengan alasan takut dipenjara atau takut tertangkap. Nah, kemudian si X ini mengancam jika tidak melakukan akan dibunuh. Nah, sudah jelas ya. Si X ini melakukan pembujukan kepada si Y untuk membunuh si Z dengan imbalan uang. Jadi, jika terjadi pengusutan kasus ini, maka si Y ini akan ikut dipidana juga karena si X ini adalah aktor intelektualisnya, sedangkan yang menggerakkannya si Y adalah aktor materialisnya atau yang berbuat. Nah, aktor materialis ini dapat dimintai pertanggungjawaban. Jadi si Y mendapatkan sanksi pidana. Kemudian syarat-syarat pemidanaan bagi penganjur atau penggerak. Yang pertama yaitu adanya kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Yang kedua, menggerakkan atau menganjurkan dengan daya upaya atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua. Kemudian yang ketiga, pembuat material dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Kemudian bentuk-bentuk penyertaan yang terakhir yaitu ada medeplegitim atau
diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu, KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku, yaitu terdapat dalam pasal 57 ayat 1 dan ayat 2. Yaitu yang pertama, maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Kemudian yang kedua, apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun penjara. Contohnya dalam bentuk yang terakhir ini, misalkan si X ingin mencuri di rumah si B, dan si B pemilik rumah sedang pergi ke kantor untuk bekerja. Nah, itu menjadi kesempatan si X untuk mencuri di rumah si B. Dan di rumah si B tersebut terdapat satpam yang menjaga rumah si B. Kemudian si X bertanya kepada satpam tersebut, bertanya mengenai kunci rumah si B, dengan alasan disuruh untuk mengambil handphone si B yang tertinggal di dalam rumah tersebut. Kemudian satpam tersebut memberitahu kunci serta jalan masuknya kepada si X. Nah, si satpam ini tidak bisa dikatakan membantu si X untuk mencuri di rumah si B, karena dia terkecoh oleh si X, si maling tersebut. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.